Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Jadi semua untuk pusat ke menjar. asesmen Kemudian ini pilih nih kita yang pusat asesmen dan ke Pusmenjar. Pusmenjar ke Mendikbud yang paling atas. Jadi yang pertama masuk ke Chrome, yang kedua klik Pusmenjar, Sudah semua? lalu enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini Pusmenjar. Tunggu ya. Pilih yang ini ya Pak, yang atas ya. Ya, pilih yang paling atas. Pilih paling atas, pusat asesmen dan pembelajaran. Sabar nih, internetnya lagi di jalan. Akan muncul seperti ini, pusat dan pembelajaran. Sama sih di sini maksudnya. Nah, Harus tahu di sini mah. Kalau pakai yang begini. Ya, masih loading ya teman-teman. Nah, sekilas tentang Pusmenjar di sini bisa kita lihat pusat asesmen dan pembelajaran atau lebih dikenal dengan Pusmenjar adalah salah satu unit kerja di bawah penelitian dan pengembangan dan perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. masih pada mister ya. Nah, ini kalau udah nanti seperti ini. Mister, untuk yang di rumah gimana, Mister? Ini Mister share screen, kelihatan, kamu ikuti saja, Semua belum kayak perhatikan langkah-langkahnya bisa kalian tulis. Jadi nanti ketika kalian masuk, kemudian giliran simulasi udah nggak kaget, kalian perhatikan saja dulu. Nah, setelah tadi pertama buka Chrome, kemudian yang kedua klik Pusmenjar, nanti akan muncul tampilan seperti ini Kalau ya. sudah seperti ini, klik. Ya, ditunggu aja. Klik ayo coba AKM. Yang Setelah hijau. itu klik ayo coba Tuh, AKM. yang paling kanan atas, ayo coba AKM. Ayo coba AKM ya. Codingnya cukup lumayan lama. Nah, Nah, kalau sudah masuk seperti itu, klik, Ini, pilih yang jenjang. numerasi atau matematika, kan pilih numerasi. ya. Nah, kalau sudah keluar seperti itu, Nanti muncul kita seperti ini matematika ya, tuh, teman-teman. Ada literasi, ada numerasi. Ada dua, ada literasi, ada itu untuk bahasa numerasi. Indonesia, numerasi untuk matematika. Karena sekarang pelajaran matematika, klik Nah, numerasi. Karena sekarang pelajaran matematika, kita pilih Kemudian klik OK, numerasi. lanjutkan. Jenjang nggak usah ya? Nggak usah, jenjang udah SD kan. Oh, jenjang udah SD, langsung kita lanjut. Klik lanjutkan ya. Masih muter ya. Internetnya masih Bisa nyambung. belum di situ tempatnya apa, Mister? Bisa, Gimana? nggak bisa klik link. Suaranya kurang begitu jelas. Dari handphone kayaknya agak Mister, untuk Pusmenjar Ya. terus klik apa, Mister? Kalau kalian di rumah nyoba pakai handphone, mungkin tampilannya agak berbeda. Setelah muncul kayak gini, Nggak bisa klik meja. ya Pusmenjar. Setelah muncul seperti ini, kita login. Ini Mister simulasi memposisikan diri sebagai siswa, nanti login. memasukkan identitas itu. Jenis kelamin, Ini never aja. nah itu jenis kelamin, nama, Nah, kemudian kita diminta untuk konfirmasi data peserta. Jenis kelamin laki-laki, nama loh dinas. mata ujian kan tadi. Mister salah ini, literasi ini. Sebentar, ulang berarti ya. Nggak bisa, nggak kuat. Pilih yang numerasi, terus oke lanjutkan. Nah, seperti ini login. Nah, jenis kelamin laki-laki, mata ujian numerasi, klik nama misalnya Sigit Edi Siswanto. Tanggal lahir misalnya hari ini tanggal 15 bulan September
Tahun lahirnya berarti 2011 ya. Kalian kelahiran 2011 ya? Iya. Ya, 2011 misalnya. Ini aja Pak. Ya, mereka tahu. Pakai ini bisa kan? Ini Tokennya gimana ini? tokennya kopi. Oh, tokennya dari ini kita copy. Kita tuh biar anak-anak Mister. Nggak bisa klik meja, Mister. Habis klik push manager tadi akan masuk ke halaman seperti ini. Nggak bisa, Mister. Nggak bisa. Nggak. Ya nggak apa-apa, ikuti dulu. Nanti kita coba ketika kalian masuk ke sekolah ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Udah makai iya, Lur. nih punya di depan. Misal tinggi, perhatikan tuh, misal tinggi. Nah, udah begini belum? Teman-teman yang di rumah. Yang kalian yang di sekolah perhatikan sini aja, nggak usah pakai itu. Belum, Mister. Perhatikan dulu aja. Perhatikan ini ya, supaya tampilannya seperti ini kan udah ngisi identitas ya. Mister akan coba ulang lagi dari awal. Sebentar. Nah, tadi sampai di sini kan? Nah, kita karena pelajaran matematika kita pilih yang numerasi. Kalau literasi kan bahasa ya. Klik lanjutkan. Ingat-ingat. Nah, nanti akan terdirect atau muncul tampilan seperti ini. Kita login saja. Setelah login, kita isi identitasnya di sini. Jenis kelamin laki-laki, karena Mister laki-laki ya. Kemudian ketika nama misalnya. Terus isi tanggal lahirnya. Mister pakai tanggal hari ini misalnya tanggal 15. Bulannya September, tahun lahirnya 2011 misalnya. Kemudian token ini di mana adanya? Perhatikan tokennya ada di sini. Nih token. Kita copy saja. Ctrl C, paste di sini. Ctrl V. Kalau sudah, submit. Submit. Nah, setelah submit akan muncul konfirmasi tes, nama, numerasi, kemudian status tes baru, waktunya tes sekian, alokasi waktunya 60 menit. Jadi alokasi ini waktu kalian mengerjakan 60 menit. Kalau klik mulai otomatis akan berjalan ya waktunya. Nah, Yang di rumah lihat aja ya, Mister. nah nanti akan muncul seperti ini soalnya, contoh soalnya. Perhatikan keterangan gambar di bawah ini. Nah, tinggal langsung dikerjakan. Kalian ikut ngerjain. Lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Nah, ini permainan logika. Andi beratnya 95. Nih, kita larinya ke sini. Kapasitasnya hanya boleh 550. Penumpangnya 8 orang. Kalian jangan terpaku sama penumpangnya 8 orang. Jadi kita bagi ya, dibagikan ya. 550 dibagi 95. Berarti kurang lebih berapa orang? 1 orang masih sisa banyak. 5 orang. Kalau 6 orang kelebihan atau tidak? 95 kali 6 berapa? Lebih ya. Jadi 5 orang. Misalnya kita isi 5 gitu. Terus
Di sini ada sebelumnya, kalau kita mau kembali ke soal sebelumnya, kalau ragu-ragu ya, ini fungsinya untuk apa ragu-ragu? Ragu-ragu nanti untuk mengerjakan kembali. Ya, kalau misalnya kamu jawabannya gak yakin, boleh ini ragu-ragunya di checklist. Tapi kalau udah mantep, udah yakin, langsung ke soal berikutnya. Caranya klik ini. Ada button atau ada tombol soal berikutnya, tinggal diklik saja. Nah, perhatikan nih di sini waktunya terus berjalan. Jadi kalian harus memperhatikan waktunya juga. Kalau banyak ngobrol, banyak bercanda sama temennya, otomatis waktu ini nanti akan habis. Kalian mungkin akan kehabisan waktu sehingga soal yang dikerjakan juga jumlahnya sedikit. Masih gambarnya sama, tapi pertanyaannya di sini. Lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat 380. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. 2 orang akan masuk ke dalam lift, mereka akan bergabung dengan kelima orang yang sudah ada di dalam lift. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut adalah. Nah, kalau kotak boleh memilih lebih dari satu. Nah, di sini pilihannya ada kotak-kotak ya, kalau tadi buletan. Kalau buletan hanya satu. Nah, kalau kotak boleh milih lebih dari satu. Kalau buletan tadi hanya satu jawaban. Sekarang misalnya kasusnya seperti ini, kita lihat yang sudah masuk itu 380. Terus siapa yang boleh masuk lagi supaya nggak melebihi kapasitas? Maksudnya seperti itu. Jadi bisa Andi dengan Rosa, ada nggak Andi dan Rosa? Boleh dipilih misalnya. Terus ada Rosa dan Joni misalnya, gini. Atau, oh salah, misalnya gini, bisa diganti. Terus, kalau sudah yakin, sudah mantap, klik soal berikutnya. Nah, soalnya hanya kayak gitu tuh. Nah, terus ini apa fungsinya? Informasi soal, sisa waktu sudah jelas, menunjukkan waktu tersebut, waktu kita mengerjakan terus berjalan. Daftar soal ini, kalau kita klik, nah ada 13 soal di sini ya Pak. Berarti ini tandanya hanya ada 13 soal dalam waktu 60 menit yang harus kita kerjakan. Checklist ini tandanya soal yang sudah kita kerjakan ya. Nah, kalau udah hitam, udah ada checklistnya, berarti soal yang tadi sudah dikerjakan. Kalau biru statusnya kayak gini, itu belum dikerjakan. Belum akan dikerjakan, kalau yang putih belum dikerjakan. Paham? Yang di rumah juga paham ya? Misalnya kita mau mengerjakan selanjutnya. Tadi kasusnya masih sama, terus apabila ada yang bergabung dengan kelima orang yang ada di dalam lift, apakah kondisi berikut memungkinkan? Berilah tanda centang. Kalau ini suruh memberi tanda centang. Misalnya Mister yang di rumah lihat aja, Mister. Lihat aja, nggak mengerjakan. Lihat aja dulu. Nah, ada pernyataan, bukan pertanyaan. Tadi diawali dengan lift sudah berisi 5 orang dengan berat badan 380. Terus ini ada pernyataan. Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Menurut kalian benar atau salah? Andi, Rosa, dan Joni. Andi beratnya sekian, Rosa beratnya sekian, Joni sekian. Kan harusnya ini ditambah dulu. Setelah ditambah melebihi kapasitas di sini atau tidak? Menurut kalian, oh ini salah. Ya checklist di sini. Salah. Atau menurut kalian lift sudah tidak dapat diisi lagi. Ya checklist di sini. Pernyataan yang kedua, lift sudah tidak dapat diisi lagi. Oh salah Mister, masih bisa diisi. Misalnya klik di sini. Terus klik selanjutnya. Nah, jadi soalnya hanya kayak gini-gini aja, cuman dia muter di situ. Kenapa? Nah, yang soal berikutnya, nih ada tanda seperti ini, perhatikan ke depan, Harsha sama Fadil, perhatikan nih.
Apabila Andi masuk ke lift dengan membawa barang berat seberat 6 kg, Andi udah 95 ya. Kemudian bawa beban 6 kg, berarti 101 kg. Dan bergabung dengan kelima orang yang ada di dalam lift. Berapa kilogram kapasitas lift yang tersedia? Berarti 101 dari mana? 95 tambah 6 kg. Tambah 380 berapa? 400 berapa? 481 ya. Kemudian pertanyaannya, berapa kilogram kapasitas lift yang tersedia? Ya tinggal dikurangi, 550 dikurang 481. Gitu. Misalnya 550 dikurangi 481, misalnya 129 kilogram misalnya. Terus klik soal berikutnya. Nah, soalnya ya hanya itu aja, tapi pertanyaannya yang di sini. Sama. Jadi kamu harus pintar-pintar membaca, harus pintar-pintar menggunakan logika di sini. Namanya juga asesmen. Itu yang Mister bilang, asesmen ini soalnya nggak bisa dicari lewat Google. Nah, coba ini dicari lewat Google, nggak akan bisa. Oke, berikutnya. Ini diminta untuk apa nih? Keluarga Dewi juga ingin masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang di dalam lift. Keluarga Dewi terdiri atas ayah 72 kg, ibu 63 kg, Ferry 33 kg, Dewi 45 kg. Mereka membawa beberapa kardus. Pasangkanlah nama anggota keluarga Dewi dengan berat kardus paling berat yang dapat dibawa masuk. Pasangkan dengan mengeklik bulatan di sebelah kiri dan bulatan di sebelah kanan yang sesuai. Misalnya, Mister ngekliknya ini sama ini misalnya. Nah, otomatis akan terpasangkan. Misalnya seperti itu. Di sini juga ada fitur untuk mengganti jawaban. Oh, salah kayaknya. Kita ganti jawaban, tinggal klik ganti jawaban. Misalnya tadi ini sama ini, Mister. Nah, akan langsung terhubung seperti itu. Kalau sudah mantap, sudah yakin, klik soal berikutnya. Nah, ini jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, kemudian bergabung dengan kelima orang di dalam lift, berapa kilogram barang paling berat yang dapat mereka bawa? Tadi kita lihat Rosa dan Joni. Rosa dan Joni itu 83 kg, Joni 35 kg. Kalau ditambah itu 118 kg. Pertanyaannya, berapa kilogram paling berat barang yang dapat mereka bawa? Berarti 118 tambah 380 berapa? 8, 9, 490 dikurangi 550. Jadi barang yang bisa dibawa itu beratnya 60 kg misalnya. Jelaskan alasan matematismu. Nah, kita disuruh menjelaskan di sini. Misalnya penjelasannya itu berat badan Rosa dan Joni dijumlahkan, lalu ditambah berat badan Rosa dan Joni dijumlahkan, lalu dijumlahkan dengan
berat 380 kg, maka hasil dari penjumlahan tersebut dikurangkan dengan berat kapasitas dalam lift, misalnya seperti itu. Nah, lalu klik soal berikutnya. Nah, ini udah beda lagi soalnya, nggak kayak tadi. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu, air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Perhatikan gambar berikut. Isi gayung sama dengan isi gelas. Pasangkan gambar di sebelah kiri dengan banyak gelas air yang tepat untuk mengisi di sebelah kanan. Maksudnya gini, satu gayung itu isinya sama dengan 4 gelas. Atau satu gayung setara dengan 4 gelas. Kita diminta untuk memasangkan. Di sini gambar satu gayung dan 1 gelas. Artinya satu gayung tadi 4 gelas. Berarti kalau satu gayung tambah 1 gelas ada berapa gelas? 5 gelas. Mana yang 5? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini sama ini. Kemudian kalau 2 gayung ada berapa gelas? Mana yang 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya gini sama ini. Warna nggak mempengaruhi ya. Kalau merah berarti salah, belum tentu. Ya Pak ya? Ya. Nah, kemudian sudah yakin, klik soal berikutnya. Sama, Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air dengan penuh. Setelah itu, air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Nih, masih sama kasusnya. Satu gayung isinya sama dengan 4 gelas. Berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air? 3,5 gayung air. Kalau 3 gayung berapa gelas? 12. Nah, sekarang setengahnya. Setengah gayung berapa gelas? 2. Berarti tadi 12 tambah berapa? Ini tandanya seperti ini, kita isikan dengan angka 14. Gelas misalnya. Terus klik soal berikutnya. Nah, ini namanya soal numerasi. Jadi angka semua kita mengerjakannya ya. Gambar tersebut menunjukkan permen jeli tusuk dengan isi yang berbeda. Setiap tusuk terdiri dari beberapa buah permen jeli dengan warna yang sama. Satu tusuk isi 3 permen dijual dengan harga 2.000. Dan satu tusuk isi 5 permen dijual dengan harga 3.000. Kita membeli 2 tusuk permen jeli isi 5 dan 5 tusuk permen jeli isi 3. Kita membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan atau 20 ribu. Uang kembaliannya berapa? Coba. Ini harus ngitung kita. Tadi si kita membeli 2 tusuk permen yang isi 5. Berarti 3.000. 3 kali 2, 6.000. Ya, 6.000. Kemudian membeli 5 tusuk permen isi 3. 5 kali 2.000, 10.000. Berarti 16.000. Kalau membayarnya dengan uang 2 lembar 10 ribuan atau 20 ribu, sisa uangnya berapa? 4.000. Nah, gitu caranya. Terus, masih sama ya. Andi mempunyai uang 12.000. Ia ingin membeli permen jeli seperti pada gambar di atas untuk 2 adiknya. Supaya kedua adiknya mendapat permen sama banyak, maka permen apa saja yang harus dibeli Andi? Pilihlah semua jawaban
pilihlah semua pilihan jawaban yang benar. Ini boleh milih lebih dari satu, karena kotak ya. Uangnya 12.000, punya adik 2. Supaya adil dan mendapatkan permen yang sama banyak, maka permen apa saja yang harus dibeli Adi? 6 tusuk masing-masing isi 3. Yang isi 3 harganya 2.000. 2.000 kali 6, 12.000. Masuk akal, boleh. Terus 3 tusuk masing-masing 5 permen dan 1 tusuk untuk isi 3 permen. 3 tusuk isi 5 permen. Nah, misalnya 3 tusuk isi 5 permen. 3 tusuk isi 5 permen. Itu 3.000, 3 kali 3, 9. Kemudian 1 tusuk. Nah, misalnya jawabannya 1 aja, boleh, karena yang jawaban berikutnya tidak adil. Silahkan, boleh. Kalau sudah gimana Pak? Ini kalau sudah? Kalau sudah semua, dicek lagi di daftar soal apakah sudah Nah, semua kejawab. kita cek dulu di daftar soal, berapa soal yang sudah kita jawab. Nah, tinggal 3 soal. Karena waktunya sudah mau habis, misalnya yang ini, misalnya isiannya ngasal nih. Permen apa yang harus dibeli Surti? Misalnya 2 permen isi 5. Misalnya gitu. Terus soal berikutnya. Ini misalnya papan warna apa yang paling mungkin ditunjukkan? Misalnya biru. Karena warna biru ada 2, padahal yang merah ada 3 ya, nggak apa-apa, misalnya gitu jawabannya. Klik soal berikutnya, terus ini setelah ini misalnya ini, nah misalnya gitu ya, terus klik soal berikutnya. Ini sudah selesai dikerjakan. Nah, kalau muncul kayak gini, ya kalau yakin sudah selesai semua, klik selesai tes. Tapi kalau masih ada yang ragu-ragu, kembali untuk mengecek lagi. kalau muncul seperti ini, kalau sudah yakin semua, klik selesai tes. Tapi kalau wah tadi ada yang masih ragu nomor sekian misalnya, klik kembali misalnya. Nah, ini ngecek lagi ya. Nah, misalnya yang ragu-ragu ini, misalnya ya. Terus kalau udah Pak, daftar soal, sudah semua. Nah, ini berikutnya lagi ya. Langsung ke 13 saja. Klik daftar soal langsung ke yang terakhir 13. Terus soal Langsung ke soal berikutnya. selesai. Selesai ya, kita klik tes, selesai tes. Nanti akan terlihat hasil jawaban kita. Nah, kita akan terlihat jawabannya ya. Kenal kunci jawaban. Nah, nomor 1 betul jawabannya. Nomor 2 juga betul. Padahal ngasal tadi. Nomor 3 juga betul. Ternyata nomor 4 salah. Nomor 5 juga salah. Nomor 6 juga salah. Nah, nomor 8 betul, 9 betul, nomor 10 betul, tapi sebenarnya bisa 2 jawaban. Nah, ini mana nilainya Pak? Nggak ada ya? Nggak ada nilainya di sini. Tapi kita bisa lihat di jawaban kita dengan kunci jawaban, mencocokkannya. Mau diunduh hasil boleh, misalnya kita unduh hasil. Nah, nanti akan muncul unduhannya di file download, bentuknya PDF. Kalau sudah, klik logout ya Pak. Kalau sudah, kita klik logout.
Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk simulasi ANBK. Kalian sudah tahu jenis soalnya, cuman ada dua, literasi dan numerasi. Numerasi itu ngitung-ngitungan, kalau literasi nanti banyak bacaannya. Oke, yang di rumah, lain waktu kalau ada kesempatan kita coba bareng lagi untuk simulasi ANBK. Jadi soal Mister, ANBK ulangan. tadi tidak bisa dikerjakan dengan cara di googling, nggak bisa. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari Mister, kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga protokol kesehatan. Setelah ini silakan lanjut dengan pelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.